Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Kali ini saya akan menceritakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ialah Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu anhu. Ahli sejarah mengatakan tentangnya, Sa'id bin Amir adalah seorang yang membeli akhirat dengan dunia dan mementingkan Allah dan Rasulnya di atas selain keduanya. Ikhwani a'azzanallahu wa iyyakum. Sa'id bin Amir adalah satu dari ribuan orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman mati atas Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi adalah seorang sahabat Muhammad SAW yang telah ditangkap oleh orang-orang Quraisy dengan cara yang licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Sa'id memiliki kedudukan yang tinggi di antara orang-orang Quraisy. Dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan, kemudian Sofwan bin Umayyah dan lain-lainnya. Tawanan Quraisy tersebut, yaitu Khubayb, mereka mengikatnya. Sementara anak-anak, para pemuda dan kaum wanita, mereka ingin membalaskan dendam terhadap Muhammad melalui Khubayb. Mereka ingin membalas kematian orang-orang yang telah terbunuh di perang Badar dengan membunuh Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Manakala rombongan orang-orang dalam jumlah besar itu tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, maka anak muda ini, yaitu Sa'id bin Amir al-Jumahi, berdiri tegak memandang Khubayb yang sedang digiring ke tiang salib. Sa'id mendengar suara Khubayb di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak. Dia mendengarnya berkata, "Bila kalian berkenan membiarkanku sholat 2 rakaat sebelum aku kalian bunuh." Sa'id melihat Khubayb menghadap kiblat, melakukan sholat 2 rakaat dengan sholat yang sangat baik dan sempurna. Setelah itu, Sa'id melihat Khubayb menghadap para pembesar Quraisy dan berkata, "Demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian menyangka bahwa aku memperlama sholat karena takut mati, niscaya aku akan memperbanyak lagi sholatku." Kemudian Sa'id melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya mencincang jasad Khubayb sepotong demi sepotong. Padahal Khubayb masih hidup. Mereka mengatakan, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini sedangkan kamu selamat?" Akan tetapi Khubayb menjawab, sementara darah menetes dari jasadnya, ia mengatakan, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluargaku dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang, sementara Muhammad tertusuk oleh sebuah duri." Maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Mereka berteriak. Teriakan mereka menggema di langit. Di saat itu, Sa'id bin Amir melihat Khubayb mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata, "Ya Allah, balaslah mereka satu persatu, bunuhlah mereka sampai habis, dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman." Akhirnya Khubayb pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka melupakan Khubayb dan kematiannya, namun tidak dengan Sa'id bin Amir. Khubayb tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Sa'id melihatnya dalam mimpinya ketika ia tidur, membayangkannya ketika ia terjaga. Ia berdiri di depan Khubayb ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tentram di depan kayu salib. Sa'id mendengar bisikan suara Khubayb ketika ia berdoa untuk orang-orang Quraisy.
maka dia khawatir sebuah halilintar akan menyambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Kemudian pada saat itulah Allah Ta'ala membuka dada Sa'id bin Amir kepada Islam. Maka dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak, mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy. Ia menghancurkan berhala-berhala dan patung-patung, menyatakan diri sebagai seorang muslim. Sa'id bin Amir al-Jumahi berhijrah ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah SAW, ikut beliau dalam peperangan Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Manakala Nabi SAW yang mulia dipanggil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sa'id bin Amir tetap menjadi sebilah pedang yang terhunus di tangan Khalifah Abu Bakar dan Umar. Sa'id bin Amir hidup sebagai contoh yang mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah membeli akhirat dengan dunia, mementingkan ridho Allah di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsu. Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di awal khalifahnya. Ia berkata, "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dan jangan takut kepada manusia. Janganlah kata-katamu menyelisihi perbuatanmu, karena kata-kata yang baik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan perkara mereka kepadamu, dari kalangan kaum mukminin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah untuk mereka apa yang kamu cintai untuk dirimu dan keluargamu. Bencilah untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju kebenaran, dan jangan takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela." Maka Umar menjawab, "Siapa yang mampu melakukannya, wahai Sa'id?" Sa'id berkata, "Hal itu bisa dilakukan oleh orang-orang sepertimu yang Allah Ta'ala serahi perkara umat Muhammad, dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun." Kemudian Umar berkata, "Kalau begitu wahai Sa'id, aku menyerahkan kota Hims kepadamu." Maka Sa'id menjawab, "Wahai Umar, aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar mencoret namaku." Maka Umar marah ketika itu dan ia berkata, "Celaka kalian! Kalian meletakkan perkara ini di pundakku, kemudian kalian lari dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Kemudian Umar mengangkat Sa'id sebagai gubernur Hims. Umar mengatakan kepadanya, "Aku akan menetapkan gaji untukmu." Namun Sa'id menjawab, "Apa yang akan aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari Baitul Mal melebihi kebutuhanku." Sa'id pun berangkat ke Hims menunaikan tugas dari khalifah. Tidak lama berselang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Hims. Umar berkata, "Tulislah nama penduduk miskin yang berada di Hims agar aku bisa membantu mereka." Mereka kemudian menulis dalam sebuah lembaran. Di dalamnya tercantum nama Fulan bin Fulan serta nama Sa'id bin Amir. Umar bertanya, "Siapa Sa'id bin Amir?" Kemudian mereka menjawab, "Gubernur kami." "Gubernur kalian miskin?" Mereka menjawab, "Ya, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama." Maka Umar radhiyallahu anhu menangis hingga air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sampaikan salamku kepada gubernur kalian. Katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk kebutuhanmu."
Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Sa'id dan menyerahkan kantong dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'id melihatnya dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya seraya berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah-olah Sa'id sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Maka istrinya datang dengan penuh kecemasan. Dia berkata, "Apa yang terjadi wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin wafat?" Sa'id menjawab, "Lebih besar dari itu." Istrinya bertanya, "Apa yang lebih besar?" Sa'id menjawab, "Dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku." Istrinya berkata, "Kalau begitu, engkau harus berlepas diri darinya." Maka Sa'id bertanya, "Apakah kamu bersedia membantuku?" Istrinya menjawab, "Iya, aku bersedia membantumu." Maka Sa'id mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantong-kantong dan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin yang miskin. Tidak lama setelah itu, Umar bin Khattab datang ke negeri Syam untuk mengetahui keadaannya. Ketika Umar tiba di Hims, yang kota ini juga disebut dengan Quwaifah. Quwaifah bentuk kecil dari Kufah. Kota ini disamakan dengan Kufah karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para gubernurnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Ketika Umar radhiyallahu anhu tiba di sana, orang-orang Hims bertemu dengan Umar untuk memberi salam kepadanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana gubernur kalian?" Maka mereka mengadukannya dengan menyebutkan 4 hal dari sikapnya, yang satu lebih besar daripada yang lain. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Maka aku mengumpulkan mereka dan Sa'id sebagai gubernur mereka dalam satu majelis. Aku berharap kepada Allah agar dugaanku kepada Sa'id selama ini tidak salah. Aku sangat percaya kepadanya." Maka ketika mereka dan gubernur mereka telah berada di hadapanku, aku berkata, "Apa yang kalian keluhkan terhadap gubernur kalian?" Mereka menjawab, "Dia tidak keluar kepada kami kecuali ketika siang sudah naik." Umar berkata, "Apa jawabanmu wahai Sa'id?" Sa'id diam, kemudian ia berkata, "Demi Allah, aku sesungguhnya tidak ingin mengatakan hal ini. Akan tetapi memang harus dikatakan. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi aku menyiapkan adonan untuk mereka. Kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai ia mengembang. Kemudian aku membuat roti untuk mereka. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk masyarakat." Umar pun berkata kepada mereka, "Lalu apa lagi yang kalian keluhkan darinya?" Mereka menjawab, "Dia tidak menerima seorang pun di malam hari." Umar bertanya kepada Sa'id, "Apa jawabanmu wahai Sa'id?" Sa'id berkata, "Demi Allah, aku juga malu sebenarnya mengatakan ini. Aku telah memberikan siang kepada mereka, sedangkan malam maka aku memberikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Umar bertanya kepada mereka, "Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?" Mereka menjawab, "Dia tidak keluar kepada kami 1 hari dalam 1 bulan." Kemudian Umar bertanya kepada Sa'id, "Apa jawaban wahai Sa'id?" Sa'id menjawab, "Aku tidak mempunyai pelayan wahai Amirul Mukminin. Aku juga tidak mempunyai pakaian selain yang melekat di tubuhku ini. Aku mencucinya sekali dalam sebulan dan menunggunya sampai kering, baru kemudian aku keluar di sore hari." Kemudian Umar bertanya, "Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?" Mereka menjawab, "Terkadang ia jatuh pingsan sehingga tidak ingat terhadap orang-orang di sekitarnya." Aku bertanya, "Apa jawaban wahai Sa'id?" Sa'id menjawab, "Aku menyaksikan kematian Kubab bin Adi ketika aku masih musyrik.
Aku melihat orang-orang Quraisy mencincang jasadnya sambil berkata kepadanya, apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu sedangkan kamu selamat? Lalu ia menjawab, demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluargaku dan anak-anakku dalam keadaan tenang sedangkan Muhammad tertusuk oleh sebuah duri. Kemudian saya mengatakan, demi Allah, setiap aku teringat hari itu, yakni ketika aku membiarkan Khubab dan tidak menolongnya, sehingga aku senantiasa ketakutan bahwa Allah tidak akan mengampuniku, maka aku pun pingsan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saat itu Umar radhiyallahu anhu berkata, segala puji bagi Allah yang membenarkan dugaanku kepadamu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberinya 1000 dinar agar dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Istri Said melihat, ia pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dari pelayananmu. Belilah kebutuhan kami dan ambillah seorang pelayan. Kemudian Said berkata kepada istrinya, wahai istriku, apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik daripada itu? Istrinya balik bertanya, apa itu? Said berkata, kita memberikannya kepada siapa yang memberikannya kepada kita. Istrinya bertanya, apa maksudmu? Said menjawab, kita berikan kepada Allah dengan cara yang baik. Istrinya berkata, baiklah, aku setuju, dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kemudian Said tidak meninggalkan majelisnya hingga ia membagi dinar-dinar tersebut ke dalam sebuah kantong. Lalu dia berkata kepada salah seorang dari keluarganya, berikan ini kepada janda fulan, berikan ini kepada anak-anak yatim fulan, berikan ini kepada keluarga fulan, berikan ini kepada orang-orang miskin dari keluarga fulan. Begitulah ikhwani fiddin, kisah dari seorang sahabat yang sangat mementingkan akhirat daripada dunia. Semoga Allah meridhai Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dia termasuk orang-orang yang mementingkan saudaranya sekalipun dia sendiri memerlukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.